Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah mayat wanita diperkosa penggali kubur di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pria penggali kubur. Pria itu sudah lama 7 tahun berprofesi sebagai tukang penggali kubur. Setiap ada seorang muslim yang wafat, pria itu selalu membuatkan lubang kubur untuk tempat pemakaman jenazah baru. Entah sudah berapa banyak, pria itu mencangkuli tanah dan membuat lubang kubur setiap tahunnya. Yang pasti, bila ada kabar ada seorang yang meninggal dunia, dia sudah terbiasa untuk bersiap menggali lubang-lubang pemakaman baru. Suatu ketika, terdengar kabar ada seorang wanita Ansor yang wafat. Pria penggali kubur itu lantas membuatkannya sebuah lubang kubur untuk pemakaman jenazah wanita itu. Setelah pemakaman wanita Ansar telah selesai, pria penggali kubur itu kemudian malah membongkar makam wanita Ansar dan menelanjanginya. Saat itulah setan telah berhasil membujuk dan menyuruh keburukan kepada pria penggali kubur untuk menyetubuhi mayat wanita itu. Kemudian timbullah nafsu syahwat si pria penggali kubur. Ia lalu mencopot pakaiannya dan kemudian memperkosa mayat wanita Ansar itu. Namun, setelah pria itu melampiaskan nafsu bejatnya, mayat si wanita seakan hidup dan terjadilah peristiwa gaib yang sangat mengerikan. Perbuatan pria cabul yang bejat ini ternyata membuat Rasulullah SAW marah besar. Kisah ini nyata, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad. Setelah pria bejat penggali kubur itu telah selesai memperkosa mayat wanita, ia lantas menangis dengan sedihnya atas peristiwa menakjubkan yang terjadi setelah ia menyetubuhi mayat si wanita. Tangisan si pria benar-benar sangat mengharukan dan bikin hati terenyuh. Suatu ketika, pria penggali kubur itu bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Umar juga ikut sedih dan menangis. Beliau kemudian membawa pria penggali kubur itu untuk sama-sama pergi dan mendatangi kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai, Sayyidina Umar lantas datang seraya ikut menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh di pintu itu ada seorang pemuda. Dia menangis dan tangisannya benar-benar membuat hatiku terharu." "Baik, suruh dia masuk," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Umar mengajak pria penggali kubur itu yang sedang menangis untuk masuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lantas menanyakan alasan kepada pria itu kenapa dia menangis. Ia kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, sebab saya menangis itu karena banyak sekali dosa-dosaku. Sedangkan aku sangat takut kepada Allah dan murkanya." Nabi bertanya, "Apakah kamu menyekutukan Allah?" "Tidak, ya Rasulullah," jawab si pria itu. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu telah membunuh seseorang?" "Tidak, ya Rasulullah," jawab pria itu. Nabi berkata lagi, "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun sebesar bumi 7 dan langit yang ke-7. Si pria berkata lagi, "Ya Rasul, dosa-dosaku itu lebih besar daripada langit 7 ataupun gunung-gunung yang terpenjara." Nabi bertanya, "Apakah dosamu itu lebih besar dari Al-Qudsi?" Si pria itu menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Apakah dosamu lebih besar daripada Al-Arash?" Si pria itu menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah." Nabi masih bertanya lagi, "Apakah dosamu lebih besar dari ampunan dan rahmat Allah?" Si pria itu menjawab, "Allah lah yang maha besar dan maha agung." Nabi berkata, "Beritahulah aku apa sebenarnya dosamu itu." "Aku malu ya Rasulullah, aku malu," jawab si pria itu. "Jangan malu kepada aku, kasih tahu apa sebenarnya dosamu itu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pria penggali kubur menjelaskan kronologi kisahnya. "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang penggali kubur dan sudah bekerja selama 7 tahun. Suatu waktu ada wanita dari kaum Ansar yang meninggal dunia. Setelah dikubur, saya lubangi kuburannya dan saya telanjangi dari kain kafannya. Saat itu aku telah dikuasai setan ya Rasulullah. Lalu aku setubuhi mayat wanita itu. Namun secara tiba-tiba wanita itu berkata, 'Apakah kamu tidak malu kepada catatan Allah di hari kiamat kelak?'
Allah memancangkan kursinya untuk memberi keadilan. Kamu telah membiarkan aku telanjang pula di tengah-tengah rintihan tangisan orang-orang mati. Kamu tega membiarkan aku menghadapi Allah dalam kondisi jenuh. Mendengar penjelasan perilaku bejat sepria penggali kubur itu, Rasulullah SAW lantas naik hitam. Beliau merasa marah dan langsung berkata kepada pria itu, "Wahai pendurhaka, pergilah kamu dariku. Balasanmu adalah neraka." Mendengar jawaban Rasulullah SAW itu, si pria penggali kubur seraya bertambah kesedihannya. Ia sangat sedih dikala kelak dimasukkan Allah ke dalam neraka. Benar-benar tidak disangka. Mewujudkan nafsu dan kenikmatan sesaat ternyata telah membuatnya buta menempuh jalan dosa dan azab yang pedih. Pria itu lantas pergi meninggalkan Nabi, lalu pergi ke gurun pasir seraya menangis sedih. Tangisan penyesalan dan kesedihan pria itu lantas membuatnya tidak makan, tidak minum, dan tidak bisa tidur selama 7 hari. Sewaktu-waktu tubuhnya kian melemas. Dia kemudian berubah dan menyungkurkan wajahnya bersujud di suatu tempat. Ia lantas berkata seraya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang penuh dosa dan kesalahan. Aku sudah datang ke pintu Rasul-Mu agar beliau mau memberi pertolongan kepadaku di sisi-Mu. Maka ketika didengar begitu besarnya kesalahanku, beliau usir aku dari pintunya dan beliau enyahkan aku dari sisinya. Hari ini, ya Allah, hari ini ya Allah, aku datang ke pintu-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-Mu. Harapanku hanya tinggal kepadamu ya Allah. Jika tidak, maka silahkanlah kirimkan api dari sisimu dan bakarlah aku dengan api itu selagi masa di dunia sebelum Engkau bakar aku di akhiratmu ya Allah." Setelah mendengar doa dan taubat sungguh-sungguh dari pria penggali kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu." Rasul menjawab, "Dialah kedamaian, darinya kedamaian, dan kepadanya kedamaian akan kembali." Malaikat berkata, "Ya Rasulullah, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau telah menciptakan hamba-hambaku?" Rasul menjawab, "Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan mereka." Malaikat berkata, "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" Rasul menjawab, "Dialah Allah yang telah memberi rezeki kepada mereka dan juga aku." Jibril berkata lagi, "Dialah Allah bertanya, apakah kamu menerima taubat mereka?" Rasul menjawab, "Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka." Jibril berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, telah aku kirim kepadamu seseorang di antara hamba-hambaku dan dia telah mengakui salah satu dosanya, tapi kamu malah berpaling darinya dengan sangat hanya sebab satu dosa saja. Maka betapa jadinya dengan kondisi orang-orang berdosa kelak manakala mereka datang dengan memikul dosa-dosa bahagian gunung-gunung yang besar. Kamu adalah utusanku. Aku utus kamu sebagai rahmat semua alam. Maka jadilah kamu orang yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman dan memberi pertolongan kepada mereka yang berdosa, dan maafkanlah keterlanjuran hamba-hambaku. Sungguh aku benar-benar mengampuni dosanya." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW kemudian mengirimkan beberapa utusan dari para sahabat untuk mencari pria penggali kubur. Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menyampaikan berita gembira tentang ampunan Allah atas dosa-dosa si pria penggali kubur. Kemudian berangkatlah para sahabat untuk mencari pria penggali kubur itu. Akhirnya, pria penggali kubur itu berhasil ditemukan. Disampaikanlah kepadanya sebuah kabar gembira tentang kemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senang dan bahagianya pria penggali kubur itu mendengar kabar itu. Kemudian, para sahabat membawa pria penggali kubur itu untuk pergi menghadap Rasulullah SAW. Setelah sampai di kediaman Rasulullah, mereka para sahabat dan pria penggali kubur menjumpai Rasulullah tengah mengerjakan ibadah salat maghrib. Mereka kemudian ikut salat dan menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Namun, ketika Rasulullah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut membaca surat Al-Hakumut Takasur, yang artinya bermegah-megah telah melalaikanmu, lalu sampailah pada kata hatta zurtumul makabir, yang artinya sampai kamu masuk kubur. Maka tiba-tiba menjeritlah si pria penggali kubur itu sekeras-kerasnya.
Kemudian pria itu akhirnya terjatuh ke lantai. Dan ketika Rasulullah dan para sahabat telah selesai mengerjakan ibadah salat maghrib, mereka kemudian mendapati pria itu telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitulah kisah taubatnya para pendosa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa pria itu karena telah sungguh-sungguh bertobat dan menyesali semua perbuatan dosanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dia bersungguh-sungguh ingin kembali untuk bertobat kepadanya, karena hanyalah Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dan demikianlah video ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.